Apakah kau tidak sadar? Dunia telah menghanyutkan kita dalam godaan-godaan dosa di dalam sebuah lingkaran. Kau melihatnya dan terpana, tapi dia bukanlah milikmu. Dia hanyalah sebuah potret, hitam, putih yang diabaikan. Dan kau rela menjual dirimu untuk dipandang sebagai objek, tenggelam dalam kekayaan yang fana, memuaskan diri dari cangkir perhatian. Kita bukan hanya hidup dari mata, dan hidup bukanlah untuk dunia, melainkan untuk Sang Cipta dan bukan bingkaian monokrom. Thank you. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai diskusi kita tentang bisnis foto seksi antara profesi, seni dan moralitas tinjau dari etika Kristen. Jadi sekarang kita hidup di dunia yang sudah sangat berkembang. Adanya internet membuka berbagai wawasan informasi kepada kita. Tetapi tidak semua informasi dalam wawasan ini merupakan hal yang positif. Contohnya, munculnya pornografi dan berbagai foto seksi di internet. Bahkan, pornografi dan foto seksi bukanlah hal yang sudah tidak wajar lagi. Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 25% search di internet adalah mengenai pornografi, dan sebanyak 35% unduhan di internet adalah mengenai pornografi. Karena ini, kita menemukan bahwa pornografi sebenarnya hal yang lumayan umum, bahkan diperbisniskan. Bisnis foto seksi sebenarnya bisnis yang sangat menguntungkan secara finansial. Pendapatan per tahun dari industri ini melebihi pendapatan dari NFL, NBA, dan MLB digabung. Dan jika kita memperhatikan lagi, banyak sekali memposting foto seksi itu wanita. Nah, jika kita lihat dari tujuannya mengapa wanita memposting foto seksi, seorang peneliti bernama Dr. Candice Beck sudah meneliti tentang hal ini. Pertama, dia berkata bahwa wanita memposting foto seksi untuk mendaki hierarki sosial dan juga untuk mengeruk keuntungan. Dari salah satu tujuannya saja, yaitu untuk mengeruk keuntungan, ini menunjukkan bahwa foto seksi sudah diperbisniskan. Tapi sebelum kita lanjut lagi, mari kita mengerti lebih dulu apa sebenarnya definisi dari foto seksi. Jadi menurut KBBI, foto adalah sebuah gambar diam, dan seksi adalah sesuatu yang merangsang orang lain secara seksual, menimbulkan hawa nafsu secara seksual. Sehingga definisi dari foto seksi adalah foto yang secara khusus dirancang untuk merangsang orang lain secara seksual. Pada definisi ini, kita menemukan kata yang sangat penting, yaitu merangsang. Keterangsang berarti pada kita memiliki hawa nafsu seksual terhadap orang lain, ketika kita merasa terangsang secara seksual terhadap orang lain. Dan ketika kita merasa terangsang di luar pernikahan, menurut etika Kristen, hal ini berubah menjadi perzinahan. Dan sebelumnya kita telah membahas bahwa banyak sekali yang memposting foto seksi adalah wanita. Nah, mengapa? Karena menurut penelitian oleh Edward Lauman, seorang PhD di sosiologi, pada dasarnya, pria lebih mudah terangsang daripada wanita. Karena ini, pria menginginkan foto seksi dan wanita menyediakannya. Ini merupakan salah satu alasan untuk itu. Sekarang, jika keterangsangan yang diakibatkan oleh foto seksi ini terjadi di luar pernikahan, hal ini berubah menjadi perzinahan. Apa kata etika Kristen tentang hal ini? Sebenarnya kita harus mengingat bahwa etika Kristen tidak memaksakan orang di luar Kristen, tetapi kita menasihati. Dan keterangsangan bukanlah hal yang sepenuhnya buruk. Kenapa? Tuhan menciptakan keterangsangan untuk suami dan istri. Tetapi jika keterangsangan terjadi di luar itu, mungkin dipicu oleh foto seksi atau pornografi, keterangsangan menjadi perzinahan dan melanggar 10 perintah Allah. Sebagai orang remaja yang hidup di zaman ini, kita sangat terpapar kepada banyak pornografi dan foto seksi online. Karena itu, sangatlah penting bahwa kita mengetahui batasan-batasan kita, terutama
terutama jika bisnis fotoseksi sangatlah umum di bidang profesi, seni, maupun moralitas. Pertama, untuk bisnis fotoseksi dalam seni. Ayat ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Satunya yaitu Tuhan, dan satunya yaitu uang. Jika kita mengabdi kepada dua tuan, kita akan membenci yang satunya dan mencintai yang lainnya. Dan sebagai orang Kristen, pekerjaan bukanlah nomor satu di hidup kita. Jadi contohnya, ada orang yang bekerja dalam bisnis fotoseksi, dan dia orang Kristen. Nah, sebenarnya dia bisa meninjau dirinya sendiri. Apakah pekerjaanku ini memberkati orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, dan memuliakan nama Tuhan? Atau justru pekerjaanku ini menjerumuskan orang lain? Nah, jika dia orang Kristen dan sudah tahu jawabannya bahwa sebenarnya pekerjaan ini menjadi batu sandungan bagi orang lain, dia seharusnya bisa meninjau dirinya lagi. Apa yang nomor satu dalam hidupku? Apakah itu Tuhan, uang, atau untuk menuruti keinginan duniawi? Kemudian bagaimana dengan seni? Sekarang banyak sekali perdebatan tentang apa sih sebenarnya perbedaan pornografi dan seni. Karena kenyataannya banyak sekali pornografi dan fotoseksi yang mencari perlindungan di balik nama seni. Oh, ini bukan fotoseksi kok, aku cuma lihat soalnya it's art, I want to appreciate art. Nah, tapi kita harus mengerti, definisi fotoseksi dan seni sangatlah berbeda. Jadi menurut beberapa kritikus seni seperti George Eliot dan Roger Scruton, seni merupakan sesuatu yang menceritakan dan melambangkan keindahan. Pornografi sama sekali tidak indah, karena pornografi mengubah orang yang ada di dalamnya menjadi sebuah objek. Orang itu dipandang sebagai objek dan bukan lagi sebagai manusia. Bahkan menurut seorang psikolog terkenal bernama Sigmund Freud, bagian-bagian tubuh kita yang kita paparkan di dalam fotoseksi pun bukan merupakan hal yang indah. Sehingga pornografi itu menyinggung keindahan dan tidak sepatutnya mencari perlindungan di balik seni. Ini juga tidak berarti bahwa semua seni itu jelek, karena Tuhan mengkaruniai beberapa dari kita talenta untuk bertalenta menghasilkan karya seni. Dan jika kita gunakan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan, maka itu baik-baik saja. Dan kemudian terakhir dalam moralitas. Jadi sebagai remaja yang hidup di saat ini, kita harus tahu sebenarnya apakah saja batasan-batasan kita, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Dan pada masalah fotoseksi, kita tidak boleh saling menyalahkan. Oh, dia posting kok, aku ya lihat kan terserah aku. Nah, kita nggak boleh melakukan hal seperti itu. Dan karena secara umumnya memang yang menyediakan fotonya wanita dan yang melihatnya lelaki, kita harus melihat dari sisi perempuan dan sisi lelaki. Pertama, dari sisi perempuan dalam ayat 1 Timotius pasal 2 ayat 10. Ayat ini mengatakan bahwa sebagai perempuan, kita seharusnya berdandan dengan perbuatan baik, berdandan untuk memuliakan nama Tuhan. Harusnya kita tidak memposting di media sosial kita hanya untuk mendapatkan perhatian, menjadi lebih populer, dan menghasilkan uang. Apalagi saat kita tahu bahwa foto kita ini dapat menjerumuskan orang lain. Kemudian kita harus menjaga diri kita agar hidup kita ini tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Kemudian bagaimana dengan lelaki? Para lelaki juga harus belajar untuk menjaga diri, untuk menjaga mata mereka dan menghindari hal-hal seperti ini, agar mereka juga tidak terjerumus kepada dosa perzinahan. Pada akhirnya, sebagai orang Kristen, kita harus ingat bahwa hidup kita adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan jangan sampai kebebasan kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih. Baik, waktunya tepat sekali. Sekarang saya berikan pada audiens, para siswa untuk bertanya. Peraturan sama, angkat tangan, lalu kemudian silakan berdiri dan bertanya. Perkenalkan, nama saya Ahmed dari kelas 11 Akademi 1. Saya menanyakan, seksi itu sendiri adalah dari kita bisa memandangnya itu secara subjektif. Jadi bagaimana sebuah foto bisa digolongkan sebagai seksi, bisa dikatakan seksi, dan bila kita melihat sesuatu yang seksi itu tidak. Ya, jawab yang pertama dulu aja. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama, mari kita kembali ke definisi fotoseksi. Fotoseksi pada definisinya adalah foto yang secara sengaja dirancang untuk merangsang orang lain secara seksual. Walaupun seksi mungkin, apa yang kau pikir seksi dan apa yang aku pikir seksi adalah satu hal yang sangat berbeda.
Tapi jika itu foto seksi, pada dasarnya foto itu merangsang secara seksual. Dan sebenarnya ada riset yang membuktikan bahwa pria, jadi ada seorang psikologis yang meneliti 18.000 pria, mencari standar seksi dari pria itu dengan menunjukkan beberapa video dan juga foto pornografi. Riset itu menunjukkan bahwa standar seksi bagi sebagian besar pria adalah ketika mereka melihat wanita yang menikmati aktivitas seksual. Jadi hal-hal ini itu bisa dikategorikan sebagai foto seksi. Tapi memang pada definisinya sendiri, foto itu sudah merangsang secara seksual. Walaupun mungkin seksi itu bisa subjektif, tapi sudah ada dan statement yang jelas bahwa itu merangsang secara seksual. Ditanggapi, tapi tidak boleh pertanyaan kedua ya. Satu orang satu pertanyaan, terus tanggapan boleh. Ditanggapi boleh, silakan. Tidak ada, baik. Silakan, ada yang lain untuk menanggapi atau pertanyaan baru? Kalau ada tanggapan dulu, diutamakan tanggapan. Ada tanggapan ya? Silakan, ada di bawah tanggapan. Ada satu tanggapan di bawah ini. Ini di bawah itu tanggapan. Yang sana pertanyaan baru. Pertanyaan nanti nomor 2. Tanggapan dulu ya. Bagaimana jika sebuah foto merangsang tapi tidak menunjukkan aktivitas seksual? Apa itu masih dikategorikan foto seksi? Itu pertanyaan Pak, saya minta buat tanggapan Pak. Ya, tanggapan. Iya, jangan ditanyakan, ditanggapi aja. Langsung kamu yang statement apa sebagai tanggapan. Iya, itu tetap seksi. Jadi kita balik lagi ke definisinya. Nah, definisinya itu kan merangsang gairah. Jadi walaupun kita sebagai perempuan tidak menunjukkan tubuh kita kayak terbuka, nah tapi kalau kita fotonya menunjukkan lekukan tubuhnya, walaupun kita berpakaian rapi, ya itu tetap seksi. Berarti standar seksinya itu sama yang barusan ditunjukkan? Mungkin maksudnya lah sebenarnya, jika kita membicarakan tentang foto seksi, dari definisi foto itu sudah merangsang secara seksual. Walaupun emang orang-orang keterangsangannya beda. Contohnya, jika seorang pria melihat cewek normal aja, jika pikirannya memang sudah kacau, dia akan terangsang secara gampang. Tapi foto seksi itu memang dibuat tujuannya untuk merangsang orang lain, dan bukan hanya untuk misalnya, ya pokoknya intinya dia itu dibuat untuk merangsang secara seksual, dan itu akan menimbulkan keterangsangan pada audiensnya. Terutama jika foto seksi itu misalnya dibuat untuk dijual kepada orang-orang kaya yang memang mau menggunakan itu untuk masturbasi dan lain-lainnya, gitu. Tapi tadi Anda sebentar, saya arahkan aja ya supaya lebih tajam. Jadi kita tidak bermain asumsi. Judulnya jelas, foto seksi. Jadi kan tadi Dewi juga jelas yang dirancang untuk menimbulkan terangsangan seksual. Jadi tidak diperdebatkan sekarang standarnya apa sih seksi itu, tidak. Jadi sudah asumsikan dari judul jelas ya, itu foto seksi. Nah sekarang permasalahan adalah foto seksi itu sendiri bagaimana sih kita menyikapinya. Jadi kita fokuskan ke sana ya, karena udah jelas tadi tentang motifnya jelas, dibuat untuk menekankan rangsangan. Tapi kalau ingin tahu ya apa-apa, jadi risetnya mungkin diberitahu Miss Angie, mungkin dari risetnya bisa diberitahu sedikit. Dari riset tadi itu yang Anda temukan itu cukup menarik sih. Maksudnya dari semua pria yang nonton tuh kira-kira ada nggak sedikit aja kategorisasi mereka itu di mana sih sebenarnya untuk semua pria? Oke, untuk mengenai research yang tadi itu dilakukan oleh seorang neuroscientist yang bernama August dan Godin pada tahun 2011. Dan neuroscientist ini mewawancarai 18.000 pria. Dan dari researchnya mereka menemukan bahwa pikiran pria ketika mereka melihat pornografi dan foto seksi, pikiran mereka sudah tersetting untuk menganggap wanita sebagai benda. Dan itu pun juga bilang bahwa foto seksi bukanlah seni, sudah dibuktikan dari situ. Dan kemudian keterangsangan dapat dibangkitkan dari foto seksi. Dan sebagian besar dari pria itu merasa terangsang ketika mereka melihat foto wanita yang juga sedang terangsang. Karena itu menunjukkan wanita itu juga memberikan consent, persetujuan, dan juga pleasure yang sama seperti pria itu. Itu sebagian besar penemuannya dari mayoritas lelaki, begitu menurut studi itu. Ya, pertanyaan baru silakan. Tanggapan hanya 5 menit ya, satu masuk pertanyaan baru.
pertanyaan baru. Nama saya Max dari 11 divisi 2, dan saya mau nanya yang kapan hari ada wildfire di Australia yang kebakaran. Itu ada orang yang ngejual foto seksinya untuk dapat uang, dan itu untuk membantu orang lain. Apakah itu ya kayak boleh atau enggak, kan itu membantu orang lain? Jadi pertanyaannya kan maksudnya tujuan dari penjualan foto seksi itu kayak untuk membantu gitu kan. Nah, segala tujuan tidak bisa membenarkan segala cara. Jadi kalau misalnya seseorang itu punya tujuan untuk menjual foto seksinya seperti itu kan tetap foto tersebut dapat maaf, terjadi pelanggaran. Saudara Timothy Excel ada penyaji. Anda tidak diizinkan untuk mengikuti. Ya, oke. Hanya peringatan buat semuanya ya, para penyaji tidak boleh terlibat di dalam aja. Ya, karena Anda udah kasih porsi di depan, masalah digunakan tidaknya itu keputusan kalian. Ya, cuma ingatkan aja ya. Thank you. Jadi foto seksi itu kan tujuannya sebenarnya dia tahu kalau misalnya dia menjual foto seksi tersebut itu dapat merangsang orang lain, itu juga menjerumuskan orang lain jatuh ke dalam dosa. Jadi meskipun dia memiliki tujuan awal menjual foto seksi itu untuk membantu gitu, tetap aja segala tujuan tidak bisa membenarkan segala cara. Ya, silakan berikutnya. Tanggapan, ada tanggapan? Tanggapan dulu, tanggapan. Tidak ada? Baik, silakan ke pertanyaan. Nama saya Brenda dari kelas IB 11 1. Saya mau tanya, di dalam Alkitab itu kan ditulis kalau tubuh kita adalah bait Allah. Bukankah kita harus menunjukkannya? Kemudian di Alkitab juga dapat kita temukan di Timotius 2 ayat 9 hingga 10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti layak bagi perempuan yang beribadah. Bagaimana, ada tanggapan? Batasan pakaiannya seberapa? Tolong pertanyaannya murni dari Anda dan juga tanggapan dari Anda, bukan kelompok Anda, karena kita ada waktu. Ya, saya ukur nilai Anda bukan nilai orang lain. Thank you. Yang lain kalau Anda punya tanggapan langsung aja Anda bisa kasih, kecuali penyaji tidak boleh ya. Thank you. Ya, pertanyaan baru. Dari kelas IBC 2, kayak seperti yang Anda bilang tadi, kalau foto seksi itu kan didesain untuk merangsang orang lain. Kalau misalnya ada orang lain kayak foto pakai baju yang dia nggak seksi tapi merangsang orang lain, itu termasuk foto seksi atau enggak? Jadi sebenarnya jika contohnya yang dari kasus Anda, kalau misalnya ada cewek yang pakai baju yang mungkin agak terbuka tapi menurut dia it's fine, terus dia post di IG, terus memang ada yang merasa terangsang. Nah, sebagai orang Kristen, kalau dia seharusnya tahu kalau perlakuannya dia ini ada kemungkinan dapat merangsang orang lain, walaupun dia merasa itu biasa aja. Tapi kan tadi kita sudah menjelaskan melalui ayat itu, sebagai perempuan, kita harusnya menggunakan pakaian yang memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari perhatian, bukan untuk mendaki hierarki sosial. Sehingga jika kita tahu bahwa ada kemungkinan bahwa orang akan merasa terangsang dengan melihat foto itu, hari kita bisa menjaga diri kita dan berperilaku dengan lebih baik. Oke, saya berikan kepada penguji nama lebih dulu. Silakan Bapak.
Oke, terima kasih. Dari saya. Pertanyaannya sebenarnya ada banyak, tapi saya komentar sedikit dulu ya. Yang pertama dari statement yang Anda kasih dari Dr. Candice Blake itu pengkalimatannya kurang tepat. Jadi kalau Anda katakan bahwa Dr. Candice Blake research-nya menunjukkan bahwa wanita memposting foto seksi untuk mendaki hierarki sosial dan mengeruk keuntungan. Kalau dibaca dalam artikelnya ini University of New South Wales, sebenarnya bukan tidak tepat kalau dikatakan dan. Jadi motif untuk memposting foto seksi bisa mendaki hierarki sosial atau mengeruk keuntungan, dan satu lagi yang tidak Anda cantumkan di sini untuk personal satisfaction. Jadi untuk karena dia merasa empowered, assertif, dan in control sehingga dia memposting itu. Jadi tidak selalu alasan foto seksi adalah itu. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi pertanyaan saya. Definisi seksi adalah sesuatu yang dapat merangsang gairah birahi wanita dan laki-laki. Anda katakan ini dari Kamus Bahasa Indonesia, tapi saya tidak menemukan itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jadi dalam Kamus Bahasa Indonesia memang kata seksi ini ada beberapa definisi. Yang pertama misalnya bagian dari kesatuan, misalnya di perusahaan seksi rapat dewan, kemudian juga bagian dari daerah, kemudian kalau dalam ketentaraan setengah peleton, atau seksi itu tindakan memotong, mengiris, atau yang ketiga ini mungkin mendekati yang Anda maksud, seksi dalam pengertian merangsang rasa birahi. Tetapi rasa birahi sendiri, kata birahi itu dalam bahasa Indonesia sebenarnya definisinya itu bukan seksual. Birahi itu dalam bahasa Indonesia bisa didefinisikan sebagai perasaan cinta kasih antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, rasa asik, sangat suka, sangat tertarik, atau gejala yang timbul secara berkala pada ternak betina sebagai perwujudan birahi untuk dikawinkan. Jadi by definition, secara definisi kalau seksi ini didefinisikan sesuatu yang dapat merangsang gairah birahi wanita dan laki-laki, secara bahasa Indonesia kurang tepat. Lebih tepat mungkin kata yang ingin digunakan itu kata erotis. Erotis itu berkenaan dengan sensasi seks yang menimbulkan rangsangan bersifat merangsang nafsu birahi. Jadi definisi ini kalian dapat referensinya dari mana? Karena dalam Kamus Bahasa Indonesia sebenarnya definisi ini tidak muncul. Sebenarnya untuk definisi foto seksi kita sudah menyebutkan bahwa itu foto yang secara khusus dirancang untuk merangsang orang lain secara seksual. Itu pertama definisi kita untuk foto seksi begitu. Jadi untuk masalah dia yang birahi itu kan Bapak mengatakan bahwa jika dia merangsang secara birahi, berarti dia juga melibatkan beberapa emosi seperti dia merasakan cinta dan kasih sayang. Tapi jika kita berbicara tentang foto seksi, sebenarnya kita lebih fokus ke bagaimana foto seksi ini menimbulkan keterangsangan di luar pernikahan. Dan biasanya menurut beberapa peneliti juga, jika seseorang pria atau seorang wanita melihat foto seksi dan juga merasa terangsang di foto seksi itu, dia tidak memedulikan tentang cinta kasih dia kepada orang yang difoto itu, melainkan hanya tentang bagaimana dia dapat menimbulkan keterangsangan dan memuaskan dirinya sendiri dengan perasaan itu. Ya, jadi sebelum ke foto seksi, ke kata seksi itu sendiri dulu. Karena by definition, menurut definisi Kamus Bahasa Indonesia, kata seksi itu sendiri sebenarnya netral. Jadi kita bisa katakan, wah mobil merah itu seksi sekali gitu. Atau misalnya ada yang menggunakan lipstik berwarna merah, wah lipstiknya seksi sekali. Jadi kata seksi itu sangat umum, tidak spesifik menimbulkan birahi seksual. Kalau mau menggunakan kata yang secara spesifik berhubung dengan birahi seksual, mungkin lebih tepat erotis. Jadi sebenarnya kalau yang Anda maksudkan seperti itu, lebih tepat judul topik hari ini adalah foto erotis dan bukan foto seksi. Oke, makanya kalau dari pertanyaan Pak Andreas, kalau saya lihat kata seksi di dalam pertanyaan itu diberikan tanda kutip, karena memang definisi asli dari seksi itu tidak spesifik seperti itu. Ya, terima kasih buat Pak Yusto. Ya, pembatasan nanti kami fokuskan ke terangsangan seksualitas.
Kenapa pakai kata seksi? Karena kata seksi adalah kata yang sering dipakai atau dipakai di kaum remaja, bukan kata erotiknya. Karena erotiknya justru bisa dipakai orang dewasa kayak kita sebenarnya. Jadi nanti di konteksnya memang saya akan tetap tarik ke konteks keterangsangan seksual. Jadi anggap aja foto yang dirancang untuk meningkatkan keterangsangan seksual. Ya, itu konteks. Jadi bisa dilanjutkan pertanyaannya, Pak. Thank you. Definisi saya rasa ditarik ke sana ya. Ya, silakan Pak, justru pertanyaan. Belum pertanyaan, boleh. Iya. Kemudian masalah kata keterangsangan, kelompok ini sepertinya langsung mempersepsikan keterangsangan itu pasti hubungannya dengan seksualitas. Padahal kata keterangsangan pun itu kata umum. Jadi kata keterangsangan itu tidak selalu berhubungan dengan seksualitas. Misalnya tingkat keterangsangan otak menjadi sebab utama pembeda kepribadian ekstrovert introvert. Jadi kata keterangsangan sendiri sebenarnya netral. Di slide yang ke-6 dikatakan hawa nafsu dapat dipancing oleh foto seksi dan mengakibatkan perzinahan. Nah, dengan statement ini seolah-olah apakah menyamakan antara manusia, pria dan wanita dengan binatang? Karena kalau dengan kalimat ini misalnya yang perzinahan, keterangsangan di luar pernikahan sama dengan perzinahan. Jadi dengan dua kalimat ini seolah-olah begitu seseorang mengalami keterangsangan seksual pasti akan mengalami yang namanya perzinahan. Padahal kalau kita lihat proses secara psikologi, rangsangan itu menimbulkan sensasi. Setelah sensasi kita mempersepsikan sensasi itu seperti apa, baru kemudian kita berespon. Nah, jadi sebenarnya respon inilah ya kalau dikatakan perzinahan itu pengukurannya adalah pada respon ini. Nah, jadi kalau ini dikatakan bahwa hawa nafsu itu mengakibatkan perzinahan secara langsung, dasar justifikasinya apa? Karena seolah-olah seperti binatang. Kalau binatang misalnya dogi gitu ya, mendapatkan rangsangan seksual, maka dia akan melakukan tindakan seksual di mana saja, kapan saja, tanpa ada self controlnya. Jadi di sini saya ingin menegas kembali, berarti maksudnya apa? Itu keterangsangan itu keterangan seksual kan berarti kita memang kan kepingin memuaskan bahasa tersebut. Berarti kita sebagai manusia itu di Alkitab dikatakan gini, kita bukan membahas etika Kristen ya. Kalau kita sudah menginginkan dan memikirkannya dalam pikiran kita sudah bersih ya. Jadi nggak perlu sampai kita kayak dogi sampai gitu-gitu ya. Cukup membayangkan saja sudah termasuk bersihnya, ya kita sudah termasuk dosa. Gitu. Ya, saya ingin melanjutkan seperti kata Mr. Andreas, kita kan konteksnya terangsang. Saya ingin membedah lebih dasar lagi. Ada dua pertanyaan di pikiran saya. Yang satu, sebenarnya masalahnya di mana sih? Di fotonya atau di terangsangnya? Saya ingin tahu, karena itu yang pertama ya. Yang kedua, tolong tunjukkan pada saya dalam kekristenan bahwa terangsang itu sendiri sudah berdosa. Gini, maksud saya gini, pada saat kita melihat sesuatu, kita terangsang, itu manusiawi. Namun, apakah kita melanjutkan pikiran itu dengan pikiran fantasi yang tanda kutip ngeres atau segala macam, kan itu yang membedakan. Itu yang menurut saya letak salahnya di sana. Bukan terangsangnya, terangsang itu suatu hal yang manusiawi. Makanya dua pertanyaan itu timbul di benak saya. Yang salah itu terangsangnya atau foto seksinya itu sendiri. Karena dari tadi kan timbul banyak pertanyaan ya, bahwa seksi itu sangat-sangat ambigu, sangat-sangat subjektif gitu. Bahkan fetis orang masing-masing itu beda. Fetis kalau ada nanti mungkin titik yang membangkitkan. Bahkan di Arab Saudi yang mereka itu memang akidah segala macam, lihat mata itu dia udah terangsang. Jadi yang salah itu terangsangnya atau foto seksinya ya, saya ingin tahu. Terima kasih. Atau minusnya.
Fairchild. Menurut saya sih secara Kristenan yang salah itu Agak mic-nya agak dekat biar keras. keterangsangan itu memang benar natural, nggak salah ya. Kita lihat sesuatu yang kita seksi terus kita terangsang, ya memang nggak salah. Yang salah di sini adalah foto seksi tersebut. Kenapa kok bisa ada, dan kenapa kok kita melihatnya, dan kenapa kok kita akhirnya continue imajinasinya gitu. Nah, maksud saya di sini gini, karena seolah-olah kalian ini kan menyampaikan bahwa semua konsumer dari foto itu pasti mikirnya ke arah sana. Padahal konsumer ini luas sekali. Ada yang di bidang seni, ada yang di bidang segala macam. Jadi yang salah itu fotonya atau terangsangnya? Balik lagi pertanyaan saya. Begini, definisi foto seksi adalah foto yang merangsang keterangan seksual kita tadi. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Inggris kita itu horny. Nah, terus kalau berarti di secara Kristen, kalau seni, profesi, kalau sudah merangsang berarti kan sudah termasuk nggak boleh ya, sudah termasuk dosa. Jadi, sorry, tadi katanya terangsang it's okay, it's manusiawi, it's not wrong. Jadi apa terangsang aja itu udah salah, karena ya seperti yang Mr. Kristo tadi mau bahas ya, bahwa respon kita yang membedakan. Kita sebagai Kristen, sebagai seorang manusia, yang membedakan itu respon kita. Apakah kita melanjutkan dengan pikiran yang keras? Pikiran aja itu sudah berzina, saya setuju. Tapi belum tentu orang yang terangsang melanjutkan ke tahap itu. Sedangkan yang kita bahas itu kan foto seksi. Apakah foto seksi itu sendiri sudah sejauh itu salahnya? Yang salah itu kan pikirannya yang terima gitu. Bukan fotonya sendiri cuma diem. tapi kan tujuannya diciptakan foto itu sengaja untuk merangsang, benar kan? Iya, maksud saya gini, di sini saya belum menangkap kepastian yang salah itu di terangsangnya atau gimana? Karena foto yang sengaja dibuat itu luas sekali kayak suatu seni. Dia melukis di gereja pun ada, di sejarah gereja pun ada bahwa Adam dan Hawa segala macam dilukiskan, memang nyatanya seperti itu. Memang dia awalnya nggak sengaja, tapi rangsangan itu tetap timbul, tetap mengakibatkan sesuatu yang salah. Makanya balik lagi, yang salah itu terangsangnya atau fotonya itu sendiri. Karena menurut saya yang salah itu pikirannya yang terima. Ya, jadi fotonya sendiri itu salah, dan keterangsangan itu sebenarnya kudus dan baik di dalam pernikahan dan untuk beranak cucu. Kalau misalnya di luar hubungan pernikahan itu dianggap dengan berzina. Nah, foto seksi ini sendiri juga salah karena foto tersebut kan tahu bahwa kayak foto tersebut disebarkan mengetahui bahwa dapat merangsang orang lain dan menjatuhkan orang lain juga ke dalam dosa. Jadi kalau saya bisa bantu, sebaiknya dikalimatkan seperti ini: foto seksi itu salah sesuai dengan definisi karena yang bersangkutan ketika dia hendak difoto, yang menjadi motif dan tujuannya dia adalah supaya fotonya itu bisa membangkitkan gairah seksual. Jadi motif dan tujuan ketika dia hendak difoto inilah yang menjadi sebuah kesalahan menurut etika Kristen atau dosa menurut etika Kristen. Jadi bukan masalah persepsi orang yang melihat foto, itu nomor 2, tapi yang pertama adalah motif dan tujuan yang difoto sendiri dari awal itu sudah menyalahi etika Kristen. Mungkin lebih tepat dikatakan seperti itu sih. Ya, saya setuju. Jadi maksud saya dari tadi itu kan saya itu cuma menilai masalah debatnya sebagai masukan aja. Kalian kembali lagi, jangan mau dikotakkan di pikiran lawan debat. Jadi saya kan ngomong fotonya atau terangsangnya, padahal yang sumbernya itu motivasinya yang tadi dibilang. Itu aja. Oke, makasih. Bisa kamu scan dia, Pak David tahan ya. Pak David kan banyak porsi ya.
Tadi Silakan. udah simpulkan soalnya. Oke. So saya mau nanya ya, foto telanjang itu termasuk foto seksi nggak? Iya, karena kita menunjukkan semua badan kita semua. Apa? Iya, karena kita tunjukin semua badan kita. Kalau misalnya kita telanjang di depan umum kan itu kan sudah like you show all your body. Kalau misalnya kita di tempat mandi atau tempat yang privacy kan it's fine, it's only your stuff gitu loh. Oke, jadi ini di Indonesia sendiri ini dulu ada artis ya, dua aktor, satunya aktor, satunya saya nggak tahu model atau siapa. Ada yang tahu Anjasmara? Ya, dulu tuh pernah ada project ya. Jadi mereka atas nama seni ya, project untuk seni, mereka mereplika Adam dan Hawa. Jadi tahu kan kalau di lukisan biasanya Adam dan Hawa itu kan mereka tidak memakai kadang-kadang hanya ditutupi oleh daun atau tidak pakai sama sekali gitu ya. Tapi mereka ini foto ya, jadi saya tidak bilang lukisan ya, foto. Jadi Anjasmara dan satu model lagi mereplika situasi Adam dan Hawa ya. Jadi mereka tidak memakainya itu hanya mereka berpose juga sebagai Adam dan Hawa dan mungkin tidak ada hanya ada ditutupi daun gitu ya. Terus tapi sebagai fotografer kan ini untuk seni, saya ingin mereplika, saya ingin mungkin ditaruh di museum atau seperti apa, seperti gitu. Terus bagaimana tanggapan Anda? Ya, kembali lagi, seni itu tidak bisa, tujuan seni itu tidak bisa disamakan dengan foto seksi sendiri. Seperti yang dikatakan Ashley, kan foto seksi itu naked yang tadi dia bilang kan salah. Nah, jadi itu tetap tidak bisa. Jadi beda maksudnya. Jadi ketelanjangan dan foto yang untuk ketelanjangan untuk seni itu beda. Nah, maksudnya itu seni sama foto seksi itu berbeda. Tujuannya tidak bisa disamakan. Tujuannya tidak bisa disamakan. Tapi kalau banyak foto seksi yang kayak mencari perlindungan dengan alasan seni. Tapi foto seksi dan seni itu beda. Gitu. Tapi ini bisnis loh ya. Misalnya kalau foto ini ditaruh seperti di. Jadi mungkin fotografer ini ya mungkin dia mengoleksi atau alirannya adalah foto-foto yang mempotret wanita atau pria yang mungkin tidak pakai baju atau sebagainya gitu kan, kemudian dimasukkan dibuat album gitu ya, kemudian diperjualbelikan secara bebas. Apakah ini termasuk bisnis foto seksi juga? Ya, itu termasuk bisnis foto seksi dan harusnya itu salah. Oh, salah ya? Salah, fotografernya. Karena jika dia menjual, misalnya dia menjual album yang isinya orang-orang foto telanjang gitu, kalau dia menjualnya dia tahu orang-orang bakal beli soalnya it's sexy, terus kayak orang-orang memang mau beli to get sexually aroused pakai foto-foto itu, dan ya itu sudah foto seksi walaupun dia pakai alasan seni. Kalau misalnya diperjualbelikan, maksudnya di online di website art galeri seni atau diperjualbelikan di museum, apakah ini kan sudah ada konteksnya ya kan? Berarti orang-orang yang pergi ke museum itu pasti akan mencari art, mencari seni gitu ya, seni proyek seni atau bagaimana gitu. Terus apakah masuk bisnis foto seksi? Kalau misalnya saya beli, apakah saya juga salah ataukah orang yang fotografer itu juga berdosa atau bagaimana? Jika sebenarnya mungkin itu dijual di museum seni dan lain-lainnya, jika orang yang mau beli itu memang benar-benar kritikus, orang yang mengerti seni, dia akan bisa membedakan bahwa itu pornografi dan bukan seni, karena memang esensi yang ditimbulkan sudah berbeda. Dan sebenarnya dari dulu juga banyak sekali foto seksi yang memang mengaku dirinya seni, bahkan dari zaman Renaissance dan painting-painting yang dulu juga. Kalau diupload di Instagram dan diperjualbelikan di situ, ya itu pasti salah sih, soalnya sebenarnya kan tujuannya dia kan juga untuk mendapatkan uang kan. Kalau misalnya memperjualbelikan foto seksi tersebut, mengetahui bahwa foto seksi tersebut itu sebenarnya keuntungan banget kalau misalnya diperjualbelikan. Nah, ditinjau dari etika Kristen, kita harus mengetahui bahwa
kekristenan itu di atas keuangan. Oke, itu dulu ya. Kita kembali ke audiens. Silakan audiens yang buka untuk pertanyaan. Silakan diajarkan mikrofonnya. Pak David, nanti ada sesi yang lain Pak David ya. Halo, nama saya Nicole dari IBC 3. Aku mau nanya, bagaimana dengan tanggapan dengan model-model seksi seperti Victoria's Secret? Mereka kan bekerja untuk mendapatkan uang. Bagaimana tanggapan kalian? Nah, foto seksi ini kan merangsang ya. Jadi tujuan apapun, walaupun baik positif maupun negatif, seperti yang tadi kamu bilang Victoria's Secret itu kan tujuannya untuk mendapatkan uang, jadi untuk memenuhi kebutuhan. Mungkin kamu bisa bilang kalau tujuannya itu positif, tetapi dalam etika kekristenan itu tetap salah dan berdosa. Jadi baik tujuan positif maupun negatif itu tetap berdosa. Dan juga kita sebagai orang Kristen itu bukan untuk hidup sendiri, tetapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan egois untuk mementingkan diri sendiri. Misalnya kalau kamu kepepet, ya kenapa kok harus kerja itu? Nama saya Caroline dari 11 IBC 3. Saya mau menanggapi namanya Einstein tadi. Bagaimana jika model tersebut tidak mempercayai adanya keberadaan Allah atau bukan menganut agama Kristen atau ateis? Ya, kita sebagai orang Kristen ya nggak bisa memaksa orang itu untuk mengikuti kita, karena Kristen itu free will. Tuhan kasih kebebasan untuk memilih. Kamu nggak mau mengikuti. Agak keras Pak suaranya Pak, agak keras. Kalau kamu nggak mau mengikuti perintahnya Kristen ya terserah kan. Kamu you have a free will to choose lah. Kamu tidak dipaksa untuk harus nurut sama Kristen itu enggak. Ya, sekian. Perkenalkan, nama saya Jaslyn dari kelas 11 IBC 3. Saya ingin menanyakan bagaimana dengan bisnis atau model pakaian renang. Dan seperti yang kita tahu pada umumnya pakaian renang itu kan ketat, dan model pakaian renang yang tertutup sekalipun itu juga tetap dapat dibilang ketat. Apakah ini tetap tidak diperbolehkan? Jadi sebenarnya untuk model pakaian renang kan dia mempose sebagai model pakaian renang kan untuk menjual pakaian renang itu. Jadi yang cewek pakai pakaian renang menjual pakaian renang. Jadi sebenarnya seharusnya yang melihat itu cuma perempuan yang mau beli pakaian itu, perempuan sama perempuan. Tapi pada kenyataannya seringkali pakaian-pakaian renang seperti contohnya bikini itu dipasarkan di mana-mana, bahkan pria juga bisa melihatnya. Nah, pada saat ini kita kembali lagi, jika dia orang Kristen, dia harus melihat prioritas hidupnya apa. Jika dia mengetahui bahwa pekerjaan ini ada kemungkinan menjadi batu sandungan bagi orang lain, dia harus berpikir lagi sebenarnya tujuan hidupnya itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk menghasilkan uang dan menuruti keinginan duniawi dia. Bagaimana jika wanita yang ingin beli model pakaian renang itu bisa terangsang dengan model wanita pakaian renang lesbi, seperti lesbian contohnya? Satu orang satu pertanyaan ya. Kalau mau tanggapan aja nggak apa-apa. Ya, tanggapan tapi jangan pakai pertanyaan, ditanggapi aja. Pakai semacam argumen. Dengan wanita yang lesbian itu kadang juga bisa terangsang dengan model wanita tersebut. Itu pertanyaan yang lain. Tadi kan bicara soal pakaian renangnya ya. Supaya yang lain juga punya kesempatan bertanya. Saya Cornelius, 11 IBC 1.
Ada cewek yang memberikan foto seksi pada pria, dan apakah itu dalam bentuk perhatian? Ceweknya minta perhatian. Ya, itu dari bulan saya. Tergantung dari tujuan antara cewek ini kepingin kayak cari pengakuan atau cari teman atau kayak cari perhatian dari cowok ini. Mungkin kita kan belum tahu cewek ini tuh bisa kayak introvert, like dia tuh nggak ada teman, mungkin dia tuh kayak mau cari perhatian dari orang lain gitu, mau apa itu ya pengakuan gitu. Sudah, Cornelis dari terapi. Ya, satu lagi ada yang lain. Tersisa 2 menit. Saya Lorenzo dari 11 edisi 3. Saya ingin menanyakan, kalau misalnya di Asia kan bikini itu hal yang kayak ke atas dilihat kan, tapi kalau misalnya di Amerika itu hal yang biasa dilihat. Bagaimana tanggapan kalian tentang itu? Jadi sebenarnya sebagai orang Kristen, jika kita membahas dari etika Kristen ya, dimanapun kita berada, jika kita orang Kristen, kita tetap mengikuti Alkitab yang sama. Alkitab itu tidak berubah menuruti budaya kita tinggal di Amerika atau tinggal di Indonesia mungkin. Tapi jika kita berada di Amerika yang semuanya pakai bikini dan kita orang Kristen, jika kita mengetahui bahwa itu sebenarnya menurut kita, menurut Kristen itu kita harusnya berdandan dengan baik. Dan jika kita tahu ada tujuan itu adalah untuk mendapatkan perhatian, merangsang orang lain secara seksual, maka tidak peduli budaya itu, jika kita orang Kristen, kita mengikuti etika Kristen itu, dan kita mengetahui batasan kita sebagai orang Kristen juga. Produksi kayak celana pendek dengan begini dan lain-lain itu salah, karena mereka membuat itu untuk merangsang lawan jenis. Ya, salah. Di Matius 5 ayat 28 kan juga bilang kalau misalnya kita itu harus menjaga, laki-laki harus menjaga matanya dan perempuan harus menjaga tubuhnya. Jadi kalau walaupun kita hidup tinggal dimanapun, kalau misalnya kita get back to our etika kekristenan, nah kita harus ingat ayat itu gitu loh. Jadi terserah kita mau tinggal di mana, ya pokoknya kita ingat aja, kita kalau sebagai orang Kristen, kalau laki-laki harus menjaga matanya dan perempuan harus menjaga tubuhnya. Kayak laki-laki yang di Asia gitu berarti salah untuk melihat cewek yang berpakaian seperti itu, meskipun di Amerika sendiri itu sesuatu yang biasa. Basically laki-laki itu punya titik rasa yang berbeda-beda. Jadi misalnya kayak lihat satu foto menurut laki yang A ini tidak merangsang, untuk laki yang B merangsang. Dan ditinjau dari etika Kristen, kalau misalnya seorang laki-laki itu melihat sebuah foto misalnya di Instagram kayak nge-slide, terus habis itu lihat merasa itu bisa merangsang, ya harusnya langsung dihindari aja gitu. Dan untuk para wanita yang ditinjau dari etika Kristen, harusnya mereka menjaga cara berpakaiannya dan mereka itu seharusnya Oke, waktu habis. Tepuk tangan dulu buat